Tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Khoinzi di Sidoarjo pada 30 September 2025 menimbulkan duka mendalam sekaligus pertanyaan besar di tengah masyarakat. Mengapa evakuasi korban tidak langsung menggunakan alat berat sejak awal? Selama 3 hari pertama, tim SAR memilih cara manual dengan alasan mempertahankan peluang hidup korban, meski keluarga korban mendesak percepatan. Pertentangan antara harapan cepatnya evakuasi dan pertimbangan teknis demi keselamatan membuat proses pencarian korban menjadi dilema yang menyayat hati. Bagaimana penjelasannya? Simak fakta-faktanya di Okti Story. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Pada tanggal 30 September 2025, masyarakat dikejutkan oleh kabar ambruknya bangunan utama Pondok Pesantren Al-Khoinzi di Sidoarjo. Kejadian itu berlangsung cepat, hanya dalam hitungan detik, dan menimbun ratusan santri yang sedang beraktivitas di dalamnya. Bangunan yang sehari-hari dipenuhi suara tadarus dan kegiatan belajar mendadak berubah menjadi lautan debu, puing, serta jeritan minta tolong. Tragedi ini segera menjadi pusat perhatian, baik di tingkat lokal maupun nasional, karena jumlah korban yang besar dan situasi darurat yang harus segera ditangani. Sesaat setelah bangunan roboh, warga sekitar bersama para pengajar dan santri yang selamat langsung berlari menuju lokasi. Mereka melakukan upaya penyelamatan dengan peralatan seadanya, tangan kosong, bambu, linggis, hingga pecahan kayu digunakan untuk menyingkirkan beton yang menimpa korban. Suasana di sekitar pesantren dipenuhi kepanikan. Di satu sisi terdengar doa dan pekikan untuk memberi semangat. Di sisi lain tangisan keluarga pecah saat mendengar kabar adanya korban jiwa. Tidak lama kemudian, tim gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, POLRI, serta relawan tiba di lokasi. Mereka segera menutup akses jalan, memasang garis polisi, dan membagi sektor pencarian agar evakuasi bisa lebih terkoordinasi. Posko kesehatan darurat didirikan di halaman pesantren. Ambulans disiagakan untuk membawa korban yang berhasil dievakuasi, sementara tim medis mempersiapkan oksigen, infus, serta obat-obatan. Situasi darurat ini memaksa semua pihak untuk bekerja cepat, karena setiap menit sangat berharga bagi korban yang masih tertimbun. Proses evakuasi awal berlangsung dengan penuh risiko. Struktur bangunan yang belum sepenuhnya runtuh masih menyisakan bagian-bagian rapuh yang bisa ambruk sewaktu-waktu. Karena itu, tim penyelamat harus hati-hati setiap kali masuk ke sela-sela puing. Mereka mendengarkan suara-suara samar dari balik reruntuhan sebagai penunjuk arah. Ketika terdengar ketukan atau teriakan, area tersebut langsung menjadi prioritas. Dengan penuh perjuangan, beberapa santri berhasil ditarik keluar dalam keadaan hidup, meski mengalami luka parah dan lemas karena terjebak berjam-jam di ruang sempit tanpa udara cukup. Namun, tidak semua korban bisa diselamatkan. Seiring berjalannya waktu, kantong jenazah mulai berdatangan. Setiap kali ada jasad yang diangkat dari puing, suasana menjadi hening. Tangisan keluarga tak terbendung, sementara petugas dan relawan tetap berusaha menjaga semangat agar evakuasi terus berlanjut. Hingga hari pertama berakhir, puluhan korban berhasil dievakuasi. Sebagian dalam kondisi hidup, sebagian lainnya meninggal dunia. Evakuasi awal ini memperlihatkan betapa besar peran masyarakat, relawan, dan petugas dalam menghadapi situasi krisis. Meski alat berat belum bisa diturunkan pada tahap ini, karena kondisi bangunan masih berisiko runtuh total, semangat kerja sama menjadi kunci penyelamatan banyak nyawa. Hari pertama dan kedua adalah masa paling krusial, di mana kecepatan, keberanian, dan rasa kemanusiaan diuji. Tragedi Pondok Pesantren Al-Khoinzi di hari-hari awal menjadi gambaran nyata betapa sulitnya proses evakuasi ketika berhadapan dengan puing beton besar dan jumlah korban yang banyak. Namun, dari keterbatasan itu pula, lahirlah kisah-kisah penyelamatan yang mengharukan dan akan terus dikenang. Hari pertama evakuasi penuh dengan drama penyelamatan. Tim SAR bersama ratusan relawan mulai bekerja dari berbagai sisi bangunan.
Mereka menggali dengan tangan kosong, menggunakan dongkrak hidrolik, gergaji portabel, hingga anjing pelacak untuk mencari tanda kehidupan. Fokus utama mereka adalah mendengar suara, merasakan getaran, atau mencari ruang kecil yang masih menyimpan udara untuk korban. Sepanjang hari, puluhan korban berhasil dievakuasi. Sebagian ditemukan selamat dengan kondisi luka berat, patah tulang, trauma kepala, dan sesak napas akibat terjebak di ruang sempit. Mereka segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Namun banyak pula yang ditemukan sudah tak bernyawa, membuat suasana di posko evakuasi penuh tangisan keluarga. Keluarga korban menanti dengan harap cemas. Setiap kali tanduk keluar dari reruntuhan, kerumunan langsung riuh. Harapan bercampur dengan ketakutan. Apakah yang dibawa itu anak mereka, dan apakah masih hidup? Suasana mencekam tak terelakkan. Namun doa-doa terus dipanjatkan sepanjang hari. Beton tebal sulit ditembus, dan struktur bangunan yang tidak stabil membuat setiap langkah berisiko menimbulkan ambrukan susulan. Meski demikian, semangat tim tidak pernah surut. Relawan terus berdatangan membawa makanan, air, dan bantuan logistik. Solidaritas masyarakat terlihat jelas, membuktikan betapa kuatnya kepedulian ketika bencana datang. Hari pertama berakhir dengan perasaan campur aduk. Ada kebahagiaan melihat korban selamat, ada juga duka mendalam saat jenazah diangkat. Namun semangat tidak padam. Harapan masih besar karena suara-suara dari balik reruntuhan masih terdengar di beberapa titik. Semua yakin hari berikutnya akan membawa lebih banyak kabar baik. Memasuki hari ketiga, suasana di lokasi evakuasi semakin tegang. Keluarga korban mulai mendesak keras agar tim SAR menggunakan alat berat. Mereka menilai pencarian manual terlalu lambat, sementara anak-anak mereka mungkin semakin lemah di bawah puing. Kalau hanya pakai tangan kosong, kapan bisa ketemu anak-anak kami? Teriak salah satu orang tua dengan histeris. Namun pihak Basarnas dan BNPB menolak desakan itu. Mereka menjelaskan bahwa operasi masih berada dalam fase golden time, yaitu 72 jam pertama setelah runtuhan. Pada masa ini, korban masih memiliki peluang hidup, sehingga proses evakuasi harus dilakukan hati-hati. Struktur runtuhan pondok adalah pancake collapse, lantai bertumpuk seperti pancake. Jenis runtuhan ini sangat berbahaya, karena rapuh dan saling mengunci. Getaran kecil saja dari ekskavator bisa memicu ambrukan susulan yang menghancurkan kantong udara tempat korban bertahan hidup. Karena itu, penggunaan alat berat dikhawatirkan justru mempercepat kematian korban yang masih selamat. Keputusan ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, keluarga korban frustrasi menunggu kabar. Di sisi lain, tim SAR tidak ingin gegabah yang berakibat fatal. Malam hari, suasana semakin berat. Posko darurat dipenuhi tangisan, sementara tim tetap bekerja dengan sabar, menggali perlahan dengan harapan masih ada korban hidup yang bisa diselamatkan. Tanggal 3 Oktober 2025 menjadi titik balik. Setelah 3 hari penuh bekerja manual, akhirnya alat berat diturunkan. Keputusan ini diambil karena tanda-tanda kehidupan sudah tidak lagi terdeteksi. Sensor detak jantung, alat akustik, hingga anjing pelacak tidak menemukan respons. Bau menyengat pun semakin kuat, menandakan jenazah mulai membusuk. Golden time telah berakhir. Fokus operasi kini bergeser dari penyelamatan korban hidup menjadi evakuasi jenazah. Ekskavator dan kren mulai bekerja, mengangkat bongkahan besar yang mustahil dipindahkan dengan tenaga manusia. Garis aman diperluas, dan masyarakat diminta menjauh demi keselamatan. Setiap kali beton besar terangkat, tim SAR segera masuk memeriksa. Beberapa korban masih ditemukan selamat, meski sangat lemah. Salah satunya seorang santri yang berhasil bertahan hidup lebih dari 72 jam. Kisahnya menjadi titik terang di tengah suasana duka, menyalakan kembali semangat semua pihak. Namun, kenyataan pahit juga datang. Jumlah kantong jenazah yang keluar semakin banyak. Tangisan keluarga pecah setiap kali identifikasi dilakukan. Meski berat, banyak yang merasa lega karena akhirnya mendapat kepastian. Hari keempat menjadi babak baru. Operasi berlangsung lebih cepat.
Namun duka makin terasa. Hingga hari keempat, data resmi menunjukkan 59 santri masih tertimbun. Jumlah korban selamat yang dievakuasi mencapai belasan orang, sebagian besar dengan luka serius. Sementara itu, jumlah korban meninggal terus bertambah, memenuhi posko dengan kantong jenazah. Tim DVI Polri bekerja siang malam melakukan identifikasi melalui sidik jari, gigi, hingga barang pribadi. Setiap keluarga dipanggil bergiliran untuk menerima jenazah. Tangisan, doa, dan pelukan mengiringi proses memilukan itu. Fakta penting terungkap dari investigasi awal. Struktur bangunan pondok terbukti tidak memenuhi standar. Material yang digunakan lemah dan perhitungan teknis diduga tidak sesuai regulasi. Minimnya jalur evakuasi membuat santri terjebak tanpa sempat keluar. Tragedi ini memunculkan sorotan publik. Mengapa fasilitas pendidikan tidak dibangun dengan standar keamanan yang memadai? Meski pahit, data korban memberi kepastian. Tidak ada lagi ruang abu-abu. Keluarga kini tahu nasib kerabat mereka. Pertanyaan besar muncul, mengapa alat berat baru digunakan setelah 3 hari? Jawabannya terletak pada prinsip golden time dan jenis runtuhan. Dalam 72 jam pertama, korban masih mungkin bertahan hidup. Karena itu, penyelamat memilih cara manual, menghindari getaran yang bisa memicu ambrukan tambahan. Pada runtuhan pancake collapse, lantai-lantai yang saling menimpa menciptakan ruang kecil. Ruang ini bisa menyimpan udara yang menyelamatkan korban. Namun sekali bergeser akibat getaran, ruang itu bisa hancur. Itulah sebabnya alat berat dihindari selama golden time. Setelah 3 hari, tanda kehidupan nihil. Maka strategi berubah. Alat berat diturunkan untuk mempercepat evakuasi, mengangkat bongkahan besar, dan membuka akses ke korban yang tersisa. Keputusan ini juga dipengaruhi tekanan masyarakat yang menuntut kepastian. Singkatnya, penggunaan alat berat ditunda demi menjaga peluang hidup korban, dan baru digunakan saat prioritas operasi beralih ke evakuasi jenazah. Tragedi Pondok Pesantren Al-Khoinzi meninggalkan duka mendalam. Ratusan santri menjadi korban, sebagian besar tak selamat. Namun, di balik duka itu terlihat pula ketulusan dan solidaritas. Ribuan orang terlibat, dari relawan, aparat, hingga masyarakat biasa, semua bekerja bahu-membahu. Para korban yang wafat meninggal dalam keadaan menuntut ilmu agama. Dalam keyakinan umat Islam, mereka insya Allah tergolong syuhada. Untuk keluarga yang ditinggalkan, doa ketabahan tak henti mengalir. Untuk korban selamat, semoga pulih fisik dan mental, agar bisa melanjutkan hidup dengan semangat baru. Tragedi ini juga menjadi pelajaran besar. Keselamatan bangunan pendidikan harus jadi prioritas. Tidak boleh lagi ada kelalaian yang menelan nyawa. Dengan penuh haru, bangsa ini menundukkan kepala, berdoa untuk para korban. Semoga Allah menempatkan mereka di sisi terbaiknya, dan semoga dari puing reruntuhan lahir kesadaran baru, bahwa nyawa manusia harus dijaga dengan sebaik-baiknya.